Usai rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, langsung digelar jumpa pers bertempat di Gedung Negara Sumedang. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan kegiatan hari ini Forkopimda semua lengkap hadir termasuk walihi diundang serta BMKG dan BPN. Hal ini bukti bahwa benar-benar semangat Pemda Sumedang untuk mencari penyebab banjir itu apa secara objektif sesuai dengan fakta di lapangan dan hasil kajiannya. Kemudian bisa mengambil solusinya secara rekomendasi dan langkah aksi ke depannya sehingga kejadian serupa tidak terjadi. Bersyukur hari ini banyak hikmah yang bisa diambil, yang bisa dipetik. Barusan rapat hampir 4 jam, dihadiri lengkap dari Forkopimda, termasuk dari Pemda, Bupati, Wabub, Sekda, beberapa SKPD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari, kemudian dari BKSDA hadir, bahkan wali pun hadir. Wali hadir, kami libatkan, dan dari kantor BPN. Kemudian dari BMKG juga. Ya, semua lengkap hadir. Ini sebuah semangat Pemda Sumedang untuk betul-betul mencari penyebabnya apa, kemudian penyebabnya apa cara objektif sesuai dengan fakta dan data di lapangan, hasil kajian lapangan, kemudian kita bisa mengambil solusinya, saran rekomendasi dan langkah-langkah aksi ke depannya sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dalam konteks ini tadi sudah melaporkan dari tim yang kami bentuk dari BPBD, BKSDA, kemudian TNI Polri dan juga pihak lainnya, kami melakukan asesmen lapangan. Asesmen lapangan ke beberapa hulu sungai yang bermuara ke Das Cipancar. Jadi Das Cipancar ini ada hulu sungainya, ada Cihonje, ada sungai Cihonje ya, ada sungai Citundun, ada sungai Citengah. Nah, kalau sungai Citundun ini hulunya di sekitar Cimanggung. Sungai Citengah yang jadi lokasi kemarin itu hulunya di Cimanggung juga, yaitu di sekitar Cigementong ke sana. Dan satu lagi Cihonje itu hulunya di Gorobok, Magawindu dan Cisoka. Jadi itu dari selatan ke Citengah dan Citundun, dari arah timurnya Magawindu yaitu Cihonje, nyatu di Das Cipancar ini menjadi dari 3 sungai ini menjadi Sungai Cihonje atau Das Cipancar. Tim asesmen lapangan turun ke lapangan dan tadi menyampaikan hasilnya. Ternyata hasil dari penelusuran lapangan di Sungai Citengah ke hulu 10 km ke arah Cimanggung tadi, ke Taman Buru Gunung Mesir Karibi, itu ada longsoran. Ada longsoran, kemudian ada pohon tumbang sehingga menghalangi badan sungai. Kemudian dari Citundun tidak ada, dan di Cihonje pun ada longsoran, dan di sungainya ya ada longsoran dan ada pohon tumbang. Nah, jadi kesimpulan yang hampir sama disampaikan oleh Walhi, oleh BKSDA dan tim BPBD dari kami, hasil asesmennya banjir kemarin lebih dikarenakan hujan sangat lebat sesuai dari BMKG, lama, curahnya sangat tinggi sehingga run off air banyak ke bawah, ditambah ada longsoran. Dan dengan longsoran-longsoran tadi airnya tertahan dulu, airnya sudah penuh, longsorannya akhirnya kena. Longsorannya akhirnya bisa jebol oleh airnya banjir bandang. Nah, jadi hasil kajian kami tadi lebih disebabkan curah hujan tinggi, hujan sesuai dengan hasil dari BMKG, hujannya lebat dan juga durasinya cukup lama. Tapi yang kedua, kami pun sepakat akan terus membantu menghijaukan daerah-daerah tersebut. Kaitan dengan Margawindu.
Margawindu salah satu itu hulu, karena hulunya banyak tadi kan, hulu sungainya. Margawindu itu perkebunan teh yang sekarang tanah negara bebas. Nah, kami sepakat tadi Pemda sejak 2020 mengajukan HPL, hak pengolahan lahan. Nah, di sana sudah ada penggarapnya 300 lebih, ada penghuninya 30-an, ada wisata. Supaya kami punya payung hukum untuk menata, menertibkan, itu kita mengajukan HPL, hak pengolahan lahan. Sisi lain masyarakat penggarap pun mengajukan redis, itu sah haknya. Makanya kami akan padukan nanti Kementerian Atr BPN bagaimana Pemda punya HPL, hak pengolahan lahan di Margawindu, ini tanah ex HGU perkebunan, tanah negara bebas. Kemudian masyarakat yang sudah lama menggarap itu pun sesuai dengan aturan bisa masuk objek TORA. TORA itu reformasi agraria. Nah, ini yang sedang diupayakan. Pemda punya HPL, masyarakat penggarap mendapatkan redis. Kalau Pemda punya HPL, kita punya payung hukum untuk melakukan penataan dan penertiban. Terus yang ketiga tadi penataan kawasan wisata di sekitar itu akan kami arahkan sesuai dengan kondisi alamnya, sesuai dengan RT RW dan sesuai dengan rencana induk pariwisata daerah, tapi wisata yang tidak berdampak kepada hal-hal yang membahayakan. Yang keempat, di awal saya sudah membuat keputusan ditutup sementara tempat wisata sampai standar pengamanannya terpenuhi. Dan sekarang kami sudah membuat sebuah SK Bupati tentang tim mitigasi risiko bencana, di tim transisi mitigasi risiko bencana dan pemulihan ekonomi wisata Citengah. Jadi ada tim nanti yang mengecek, cek and dicek apakah setiap tempat wisata sudah terpenuhi standar pengamanannya, ada jalur evakuasinya, ada titik kumpulnya, ada safety guard-nya di sana. Dan nanti tim ini akan menentukan wisata buka atau tidak. Tapi intinya mulai kemarin pun sudah dibuka, tapi sesuai dengan asesmen dari tim yang kami buat, termasuk ramalan cuaca di BMKG. Jadi kalau tidak hujan, dicek di lapangan, semua standar pengamanan sudah terpenuhi, baru tim ini mengiyahkan silakan dibuka. Tapi kalau hujan, ditutup. Jadi sekarang pada posisi itu. Nah, posisi transisi bisa buka, bisa tutup sesuai dengan kondisi alam dan pengecekan lapangan dari tim transisi. Kemudian ke depannya jalur itu jalur dari kabupaten kami akan penuhi dengan rambu-rambu lalu lintas seperti cermin mirror safety-nya, kemudian PJU-nya, guardrail-nya dan sebagainya. Jadi kami sudah berikhtiar keras, ini semangat kami betul-betul untuk mengatasi persoalan bencana ini. Lebih dari itu, early warning system akan kami kembangkan terus dengan cara pakai IT dan juga di lapangan. Karena tadi ada rekomendasi juga, harus ada tim ekspedisi yang ngecek hulu sungai. Bayangkan, kemudian 10 km jalan. Karena ingin objektif mana ini penyebabnya. 10 km, ada 15 km ke arah hulu. Mengecek setiap saluran airnya. Karena dari Citengah itu ada Sungai Cikarut dan Cilimus. Ada longsoran di Sungai Cilimusnya. Nah, harus ada tim ekspedisi yang mengecek setiap hulu sungai tadi. Apakah ada longsoran atau tidak sehingga bisa diperbaiki, terutama dikorehkeun merenya melongsor teh seperti itu. Kemudian ada tim patroli, BMKG harus efektif sampai ke masyarakat dan sebagainya. Jadi itulah Karutan Sormati ikhtiar kami bagaimana kami bisa mengurangi bencana.